Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Siluman Buaya Putih. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kehidupan di dunia tentu tidaklah abadi, dan tak selayaknya kita menyia-nyiakan anugerah itu dengan melanggar aturan yang maha kuasa. Jawa Timur 1986. Namaku Reza, dan saat ini aku duduk di kelas 3 SMA. Ayahku adalah seorang pegawai di Dinas Pertanian yang oleh banyak orang disebut sebagai Mantri Pertanian. Tugasnya selalu berpindah-pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Dan kali ini mutasi tugas ayahku cukup jauh dari rumah kami. Setelah berdiskusi dengan ibu, akhirnya aku dan adikku Sinta harus pindah sekolah, dan kami sekeluarga mengontrak sebuah rumah di desa dekat kantor ayah. Desa tempat tinggal baru kami ternyata cukup nyaman. Para penduduk yang rata-rata petani sangatlah ramah. Tempatnya juga begitu asri, yaitu di lereng salah satu gunung di Jawa Timur. Sejak menginjakkan kaki di desa ini, aku benar-benar terbius oleh suasana yang jauh dari hingar-bingar kota. Semuanya tampak sejuk dan harmoni keindahan alam sangat terasa di sini. Di pagi hari, pemandangan para petani yang berduyun-duyun ke sawah beriring dengan alunan senandung beraneka burung di sana. Benar-benar sangat mempesona. Tapi setelah 3 bulan kami tinggal di desa ini, ada kejadian yang sangat menggemparkan warga. Seorang penduduk yang bernama Bukarsih dikabarkan menghilang di sungai. Menurut beberapa orang yang mengaku menjadi saksi, Bukarsih diterkam buaya dan lalu ditarik ke dalam air. Ketika itu dia sedang mencuci, dan karena cuciannya cukup banyak, Bukarsih tertinggal sendirian ketika beberapa ibu yang menemaninya sudah pulang. Banyak warga terlibat pencarian, tapi keberadaan Bukarsih dan buaya itu tak juga ditemukan. Memang di beberapa bagian di sungai itu cukup dalam. Setelah sekian lama tak mendapatkan hasil, warga pun semacam berada dalam satu kesepakatan bahwa Bukarsih pasti sudah meninggal dimakan buaya dan jasadnya tidak tersisa lagi. Hal itu tentu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, terutama bagi ibu-ibu yang memang selama ini sering mencuci baju atau piring di sungai itu. Menurut warga, sebenarnya ini sangatlah aneh. Bahkan kata salah satu tetua, selama puluhan tahun di sungai itu tak pernah ada kabar tentang buaya. Dan bahkan keberadaan makhluk itu selama ini tak pernah terlihat jejak-jejaknya. Ada juga yang berpendapat, mungkin buaya itu milik seseorang yang terlepas dari sarangnya. Walau mereka juga tak benar-benar yakin kalau ada penduduk di dekat situ yang memelihara buaya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mandi atau mencuci di sungai. Sekitar seminggu kemudian, ada kejadian yang tak kalah menggemparkan. Tiba-tiba Bukarsih datang bersama Mas Ridwan, anak laki-lakinya.
dan tanpa sedikit pun cacat atau luka di tubuhnya. Warga yang penasaran berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk melihat. Tentu saja semuanya menjadi aneh. Bukarsih selama ini memang tinggal seorang diri di rumahnya. Suaminya sudah lama meninggal dan Mas Ridwan, anak satu-satunya, tinggal di desa sebelah sejak membuka usaha penggilingan padi di sana. Selain warga, Pak Saiful sang kepala desa dan beberapa tetua desa pun penasaran dan lalu mendatangi rumah Bukarsih. Kabar tentang Bukarsih yang diterkam buaya dan hilang lalu tiba-tiba datang tanpa luka sedikit pun tentu memancing penasaran semua orang. Dan ternyata Bukarsih justru terlihat kebingungan mendengar kabar dia telah diterkam buaya dan hilang. Menurutnya, selama ini dia menginap di rumah Mas Ridwan dan sudah lebih dari seminggu di sana. Tentu ini sangat berbeda dengan keterangan dari para saksi mata yang bukan hanya satu atau dua orang. Para saksi mata bersikukuh bahwa mereka jelas-jelas melihat Bukarsih diterkam buaya dan lalu diseret masuk ke dalam air. Ini tentu menjadi sebuah tanda tanya yang sangat besar. Entah apa misteri aneh di balik semua ini. Malam itu di rumahku ada rapat beberapa anggota kelompok tani dan perangkat desa yang sedang membahas tentang pengairan sawah saat menghadapi musim kemarau. Ternyata rapat berlangsung sampai lewat tengah malam, dan satu persatu peserta rapat pun pulang. Aku kebetulan belum tidur, dan saat itu membantu ibu membereskan gelas sisa kopi dan beberapa piring sajian untuk rapat tadi. Saat ayahku masih berbincang dengan Pak Saiful dan Pak Gani, salah satu ketua kelompok tani, di teras depan tiba-tiba terdengar teriakan dari arah jalan. Tak lama kemudian terlihat beberapa petani peserta rapat yang kembali ke rumahku dengan berlari dan berteriak ketakutan. Menurut mereka, belum terlalu jauh dari rumahku, di tengah jalan tiba-tiba ada seekor buaya putih yang mengejar. Kejadian ini tentu mengingatkan kami pada misteri diseretnya Bukarsih sekitar seminggu yang lalu. Dan sejak seminggu yang lalu ada juga yang aneh, bahwa Mas Ridwan tidak ada di rumahnya. Kata beberapa tetangga, dia pergi ke Semarang. Dalam kondisi menegangkan itu, kami pun akhirnya bersama-sama ke tempat buaya itu muncul. Tak lupa semuanya membawa pentungan dan parang untuk berjaga-jaga. Tentu semua harus mengantisipasi jika buaya putih itu menyerang. Tapi sesampai di sana, buaya itu tak terlihat lagi. Hanya ada sisa jejak kakinya di tanah. Karena masih penasaran, kami mengikuti langkah kaki yang sepertinya mengarah ke sungai. Semua pun lalu sepakat bahwa buaya putih itu pasti sudah masuk lagi ke sungai. Semua orang berhenti di sana karena tak mungkin turun ke sungai di malam selarut itu. Juga terlalu berbahaya jika memaksakannya. Akhirnya semua warga bubar. Dan sebagai kepala desa, Pak Saiful berpesan kepada warga untuk selalu berhati-hati dan menghindari jalan kemana-mana sendirian, terutama di malam hari. Keesokan harinya, berita tentang buaya putih pun menyebar ke seluruh penjuru kampung. Kemunculan buaya itu kembali dikaitkan dengan kejadian Bukarsih yang diterkam. Tapi karena kembali dalam keadaan hidup dan tanpa luka sedikit pun, ada yang berpendapat
buaya itu sebenarnya adalah buaya siluman atau makhluk gaib semacamnya. Malam harinya, di kampungku kembali terjadi kehebohan tentang teror buaya. Lek Karto, salah satu tetangga yang rumahnya sekitar 200 meter dari rumahku, mengaku semalam rumahnya didatangi buaya putih. Menurutnya, sekitar jam 2 dini hari terdengar suara gesekan di dinding dapurnya. Dan ketika Lek Karto keluar untuk memastikan dari mana suara itu, ternyata di hadapannya sudah ada seekor buaya putih dengan mulut yang menganga lebar, seakan siap untuk menyerangnya. Untungnya Lek Karto masih sempat berlari dan kembali masuk ke dalam rumah. Di tempat lain, Pak Misnadi juga mengalami hal serupa. Rumahnya didatangi seekor buaya putih dengan ukuran sangat besar. Beberapa warga pun segera melaporkan kejadian itu pada kepala desa. Sekitar jam 3 sore, kepala desa dan beberapa perangkat datang ke rumahku, yang memang sering dijadikan tempat untuk pertemuan-pertemuan warga. Karena lokasinya yang tepat berada di pertengahan kampung dan mempunyai halaman yang cukup luas. Setelah warga berkumpul, rapat pun segera dimulai. Dengan agenda awal mendengar pengakuan dari Lek Karto dan Pak Misnadi. Kemudian Pak Kades bertanya pada warga, apa ada yang tahu dari mana asal buaya itu? Dan kira-kira apa penyebabnya sehingga datang ke rumah Lek Karto dan Pak Misnadi? Mbah Pur, salah satu warga yang umurnya sudah sangat tua, lalu berkomentar. Katanya, dia pernah mendengar cerita serupa dulu waktu masih muda. Menurut Mbah Pur, ada kemungkinan itu adalah buaya jadi-jadian. Dan kalau memang benar, itu adalah peliharaan dari seseorang yang sedang menjalani pesugihan buaya putih. Dan tujuan buaya itu datang ke rumah Pak Misnadi dan Lek Karto adalah mengincar bayi yang ada di rumah mereka. Karena memang kebetulan istri Lek Karto dan Pak Misnadi baru saja melahirkan beberapa minggu lalu. Pesugihan buaya putih merupakan pesugihan kuno yang Mbah Pur kira sudah punah. Menurut pengetahuannya, pelaku pesugihan ini akan menumbalkan anggota keluarganya. Dan arwah keluarga yang ditumbalkan itulah yang akan menjadi buaya. Sedangkan bayi yang diincar akan menjadi persembahan pada sang ratu buaya putih untuk ditukar dengan harta kekayaan yang berlimpah. Pak Kades pun manggut-manggut, tapi terlihat tak langsung membenarkan apa yang disampaikan oleh Mbah Pur. Rupanya beliau masih ingin memastikan kebenarannya lebih jauh lagi. Malam harinya, setelah kesepakatan Pak Kades dan semua warga, kami pun mengadakan ronda, dengan Mbah Pur ditunjuk sebagai ketuanya. Dan ternyata menurut Mbah Pur, salah satu cara terbaik untuk menangkal buaya itu adalah pelepah pohon aren yang di kedua ujungnya diikat dengan ijuk. Setelah briefing singkat tadi, semua peserta ronda diwajibkan untuk membuat tongkat dari pelepah pohon aren. Malam itu juga ronda resmi dimulai. Tapi teror buaya putih ternyata makin merajalela. Meskipun peserta ronda sudah berkeliling kampung setiap 1 jam sekali, masih ada rumah yang didatangi buaya itu, yaitu rumah Pak Karim dan Pak Budi. Dan kebetulan pula di rumah keduanya juga ada bayi yang baru lahir. Suasana pun
menjadi gaduh. Sama seperti kejadian sebelumnya, Pak Karim dan Pak Budi mengaku awalnya mendengar suara gesekan di tembok rumah. Dan begitu mereka keluar, muncullah seekor buaya putih berukuran besar yang dalam kondisi siap menyerang. Untungnya tak ada satupun korban. Karena tak ingin kejadian-kejadian tragis menimpa warga, Pak Saiful sebagai kepala desa kemudian mendatangkan seorang dukun yang entah dari mana. Begitu sang dukun datang, rapat kembali diadakan. Dan seperti biasa, mereka berkumpul dan membahas itu di rumahku. Dukun itu bernama Mbah Suryo. Sepintas sosoknya agak menyeramkan dengan suara berat, wajah sangar, serta kumis dan jenggot tebal berwarna putih. Tapi setelah beberapa lama dia menjelaskan tentang buaya itu, barulah terlihat Mbah Suryo ternyata orangnya ramah di balik penampilan yang terlihat begitu menyeramkan. Mbah Suryo pun lalu membenarkan bahwa buaya putih itu adalah buaya jadi-jadian yang dipergunakan untuk sarana pesugihan. Dia juga menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan itu. Menurut Mbah Suryo, biasanya si pelaku pesugihan akan membuka usaha baru yang berhubungan dengan perlengkapan bayi, karena itu memang menjadi salah satu persyaratannya. Tapi menurut Pak Kades, sepertinya warga desa kami tak ada satupun yang punya atau baru mulai usaha tentang perlengkapan bayi. Pak Misnadi kemudian bersuara. Katanya beberapa hari lalu dia membeli perlengkapan bayi di toko yang baru buka di dekat pertigaan. Hanya saja dia tak tahu siapa pemilik toko itu. Yang jelas, menurut Pak Misnadi, hampir bisa dipastikan bahwa pemilik toko itu adalah orang jauh. Bahkan tak ada satupun pelayan di sana yang adalah warga desa kami. Informasi itu sepertinya penting bagi Mbah Suryo. Dia pun kemudian memberikan sebuah jaring yang entah terbuat dari apa. Katanya, jaring itu adalah jaring yang sering dia pergunakan untuk menangkap makhluk gaib. Dan yang paling penting, jika dugaannya tak meleset, dia sudah mencurigai seseorang yang dijadikan tumbal buaya putih. Keputusannya kemudian adalah malam ini Mbah Suryo akan ikut rombongan ronda untuk berburu buaya itu. Mbah Suryo juga berkali-kali mengingatkan agar semua warga tetap waspada. Karena menurut pengalamannya, jika tidak benar-benar dijaga, buaya itu bisa jadi suatu saat akan memakan korban, terutama bayi-bayi yang baru lahir. Jika sampai berhasil memakan korban, maka kekuatannya akan bertambah, dan buaya putih itu akan makin sulit dikendalikan. Begitu kata Mbah Suryo yang membuat semua orang sangat seksama memperhatikannya. Malam itu, ayahku juga ikut dalam rombongan ronda, dan aku diminta ayah untuk tidak tidur. Menurut ayah, walaupun di rumah kami tidak ada bayi, kami tetap harus waspada. Sekitar jam 11, para peserta ronda berkeliling kampung. Suara mereka terdengar cukup keras dan itu juga yang memang disarankan Mbah Suryo. Keberadaan warga yang berkeliling akan mempersempit gerakan buaya putih itu. Dengan perasaan tegang bercampur khawatir, aku menunggu di rumah, sambil berharap malam itu teror tentang buaya putih segera bisa diatasi. Tak lama setelah peserta melintas di depan rumahku,
telingaku menangkap sesuatu yang aneh. Terdengar suara gesekan di tembok samping. Aku langsung teringat kejadian beberapa orang yang didatangi buaya putih diawali dengan suara seperti ini. Karena nyaliku tak cukup untuk memeriksa keadaan di luar, aku segera masuk ke kamar ibu dan mengunci pintu dari dalam. Kebetulan ibu dan adikku sedang pulas tertidur. Aku sadar, sebagai satu-satunya laki-laki di rumah, aku harus tetap siaga. Dan kemungkinan terburuk andai ada hal-hal yang lebih mencurigakan, aku harus segera berteriak memanggil warga. Suara gesekan itu terdengar semakin jelas. Tangan, kaki, dan sekujur tubuhku kurasakan mulai gemetar. Aku tak menemukan kemungkinan lain. Pasti di dekat tembok samping, buaya putih itu sedang beraksi. Bersamaan dengan itu, mataku menangkap bayangan-bayangan hitam yang berkelebat. Entahlah, apakah keluarga kami sedang menjadi sasaran. Dalam kondisi yang sangat tegang, mulutku tak henti komat-kamit membaca doa. Tak lama kemudian, terdengar suara ribut dari halaman rumah. Karena aku yakin di sana banyak orang, aku pun sedikit berlari menuju ke sana. Ternyata sudah ada puluhan warga di depan rumahku. Dan nampak jelas, mereka mengelilingi seekor buaya putih yang sudah tak berdaya terjerat jaring dari Mbah Suryo. Rupanya Mbah Suryo benar-benar bisa diandalkan dan mulai berhasil menaklukkan makhluk itu. Karena buaya putih itu lalu terus meronta, tak ada warga yang berani memegang atau mendekatinya. Mbah Suryo memerintahkan untuk memegangi ujung-ujung jaring agar buaya itu tak bisa lari. Ketegangan semakin terasa. Apalagi setiap kali buaya itu membuka lebar mulutnya dan seperti bersiap menerkam siapapun yang mendekat. Mbah Suryo mengarahkan pandangannya pada buaya putih itu dan mulutnya terus terlihat komat-kamit. Kemudian semua warga yang hadir diminta untuk mengambil air wudhu dan segera mengaji di dekat buaya itu sebelum pagi tiba. Kata Mbah Suryo, kalau sampai matahari terbit buaya ini belum dikembalikan ke alam gaib, maka dia akan menghilang secara ajaib dan berkeliaran meneror warga. Aku pun ikut mengaji dan semuanya tampak khusyuk. Lalu keanehan terjadi. Entah bagaimana caranya, buaya putih itu tiba-tiba menghilang dan jaring menjadi kosong. Semua orang pun tampak tegang. Tentu kekhawatiran terbesar adalah jika buaya itu tiba-tiba muncul di sekitar kami dan mencelakai warga. Mbah Suryo yang terus berdiri masih komat-kamit sambil memejamkan mata. Lalu beliau bersuara yang sedikit mengurangi ketegangan. Katanya, buaya itu sudah kembali ke alamnya. Dan semoga tak akan mengganggu warga lagi, terutama malam ini. Tapi Mbah Suryo mengulangi pesan agar semua warga jangan sampai lengah. Makhluk gaib seperti itu, kata Mbah Suryo, bisa sewaktu-waktu muncul dan menampakkan diri. Apalagi menurut penerawangan Mbah Suryo, bisa saja buaya itu marah dan berniat membalas perlakuan warga yang tadi menangkapnya. Ketika pagi tiba, Mbah Suryo belum pulang.
termasuk beberapa warga yang terlibat langsung dalam ronda dan penangkapan buaya tadi malam. Lalu dia mengajak beberapa warga untuk ikut dengannya. Kata Mbah Suryo, tak perlu semuanya ikut. Sebagian harus tetap menjaga rumahku karena masih ada kemungkinan buaya putih muncul lagi karena marah atau semacamnya. Ibu dan adikku juga terlihat tegang. Kami berenam pun berangkat, termasuk aku yang berboncengan dengan ayah. Ternyata yang dituju adalah rumah Bukarsih. Aku menduga Mbah Suryo akan mencari informasi lain secara gaib, karena Bukarsih lah yang menurut warga diterkam buaya dan diseret masuk ke dalam air sungai. Begitu sampai di depan rumah Bukarsih, Mbah Suryo memberi isyarat tangan agar semuanya berhenti. Lalu lagi-lagi matanya terpejam sambil komat kamit membaca sesuatu. Setelah selesai membaca doa atau mantra dan mengusap wajahnya, ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Seketika itu juga tercium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah. Warga yang ikut pun kompak menunggu instruksi selanjutnya. Rumah ini harus kita dobrak. Begitu perintah Mbah Suryo yang membuat semuanya tampak terkejut. Tapi dalam situasi semenegangkan itu, komando tertinggi memang ada di Mbah Suryo. Kami pun bersama-sama mendobrak pintu depan rumah Bukarsih. Karena terkunci rapat dan sulit terbuka, Mbah Suryo mengambil beberapa kayu balok yang kebetulan tergeletak di samping rumah. Kami pun mendobrak lagi dengan kayu-kayu itu, dan tak lama kemudian pintu berhasil terbuka. Semua mata lalu terbelalak. Di depan kami tampaklah sesosok jenazah yang sudah membusuk, dan wajahnya masih cukup bisa dikenali. Itu adalah jenazah Bukarsih. Sambil berusaha menahan bau busuk yang sangat menyengat, Mbah Suryo pun memberi penjelasan bahwa Bukarsih sebenarnya sudah meninggal ketika diterkam buaya di sungai. Dan kata Mbah Suryo, sosok Bukarsih yang beberapa hari lalu terlihat datang sebenarnya adalah jelmaan dari siluman buaya putih. Warga yang datang lalu semakin lama semakin banyak. Rasanya semua warga kampung berkumpul di rumah itu. Setelah Pak Kades berbincang-bincang dengan Mbah Suryo, semua warga diminta mengurusi prosesi pemakaman. Awalnya semua berjalan terkendali. Tapi entah bagaimana awalnya, sebagian warga lalu berbondong-bondong pergi dengan sepeda motor dan sepeda kayu. Karena penasaran, ayah kemudian memintaku memboncengnya lagi. Pak Kades memang menugaskan ayahku untuk memeriksa kemana arah warga yang sepertinya mulai terbakar amarah. Mbah Suryo dan Pak Kades sendiri bersama sebagian warga yang lain bertahan di rumah Bukarsih. Ternyata warga berbondong-bondong menuju rumah Mas Ridwan yang letaknya cukup jauh dan di desa sebelah. Dan apa yang dari tadi kukhawatirkan benar-benar terjadi. Entah siapa yang mulai memprovokasi warga dengan marah membakar rumah itu. Dengan cepat, api menjalar dan tak bisa lagi dikendalikan. Sepertinya rumah itu sedang kosong, karena tak ada tanda-tanda Mas Ridwan dan istrinya ada di rumah. Ketika api sedang membesar,
tampak Mas Ridwan dan istrinya datang dengan berboncengan sepeda motor. Warga yang masih tersulut amarah segera mengerumuninya dan terlihat ingin menghakimi. Untungnya mereka bisa dilerai. Mas Ridwan dan istrinya akhirnya berhasil diamankan di rumah salah satu tetangganya. Mbah Suryo dan Pak Kades kemudian datang. Mereka berdua sibuk menenangkan warga. Tapi semuanya sudah terlambat. Dan rumah Mas Ridwan sudah luluh lantak oleh si jago merah. Setelah suasana agak tenang, semua warga diminta bubar. Kebetulan tersisa di rumah itu Mbah Suryo, Pak Kades, aku dan ayah. Beberapa tetangga Mas Ridwan juga diminta pulang. Dengan wajah yang terlihat sangat menyesalkan kejadian barusan, Mbah Suryo lalu mengajak kami menyusuri puing-puing bangunan rumah itu. Dan di salah satu kamar terbaringlah sesuatu yang sangat aneh. Setelah didekati, ternyata itu adalah bangkai seekor buaya. Kami berempat pun lalu saling berpandangan. Menurut Mbah Suryo, semuanya semakin jelas bahwa Mas Ridwanlah pelaku dari semua ini. Lalu dengan marah, Mbah Suryo menjemput Mas Ridwan. Dari kejauhan tampak dia berbincang-bincang dengan beberapa tetangganya. Rupanya Mbah Suryo juga cukup dikenal di desa itu. Begitu Mas Ridwan sampai, dia pun diinterogasi. Di depan Mbah Suryo dan Pak Kades, Mas Ridwan menangis sejadi-jadinya. Dia mengakui telah melakukan perbuatan hina itu. Dan berkali-kali dia memohon agar semua ini dirahasiakan. Lalu dengan amarah yang masih terlihat, Mbah Suryo menyuruh Mas Ridwan membuat galian di belakang rumah. Tujuannya untuk menguburkan bangkai buaya yang terbakar hangus. Setelah semuanya selesai, kami kembali ke rumah Bu Karsih. Dan Mas Ridwan juga dipaksa ikut ke sana. Begitu melihat jenazah ibunya, tangisnya pun menjadi. Lalu keanehan lain terjadi. Tiba-tiba secara ajaib tubuh Mas Ridwan sekilas berubah menjadi buaya. Kejadian itu berlangsung beberapa detik dan disaksikan oleh warga yang masih banyak berkerumun. Kemudian tubuhnya kembali berubah dan kini menjadi Mas Ridwan lagi. Tapi dia lalu berteriak-teriak sambil meronta kesakitan. Tak lama kemudian tubuhnya jatuh ke lantai. Suasana pun kembali menjadi tegang. Mbah Suryo tampak komat kamit lagi sambil memegang kening Mas Ridwan yang pingsan. Tapi sayang, menurut Mbah Suryo dan lalu diperiksa banyak orang, nyawa Mas Ridwan tak bisa tertolong. Dia meninggal tak jauh dari jenazah ibunya. Mbak Sumi, istri Mas Ridwan pun kemudian dijemput. Dan begitu sampai, tangisnya terdengar melolong-lolong. Aku bisa membayangkan betapa terkejut dan sedihnya Mbak Sumi melihat jenazah suaminya terbaring tak jauh dari ibu mertuanya. Walau aku tak benar-benar tahu apakah Mbak Sumi tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Warga yang dari tadi marah kini terlihat tenggelam dalam kesedihan. Semua tak menyangka teror buaya putih akan berakhir setragis ini. Dan
rencana pemakaman Bukarsih kini berubah menjadi pemakaman dua orang, yaitu Bukarsih dan Mas Ridwan. Terlalu banyak keanehan terjadi di pekuburan, terutama ketika jasad Mas Ridwan mau dikebumikan. Tak ada warga yang mau turun ke liang lahat. Akhirnya jasadnya diturunkan menggunakan tali. Dan sesaat setelah jasadnya sampai di tanah, tiba-tiba terjadilah gempa kecil. Dan goyangannya langsung membuat tanah galian menutupi jasad Mas Ridwan. Mbah Suryo lalu memerintahkan untuk melanjutkan prosesi pemakaman, terutama menyempurnakan timbunan tanah itu. Kejadian itu benar-benar menggemparkan warga desa. Dan setelah menginap 2 malam di rumah Pak Kades, Mbak Sumi, istri almarhum Mas Ridwan, pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Siluman Buaya Putih. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.